Oke, kembali lagi dengan saya Andi Hermawan dari Wedding Press, dan di kesempatan kali ini kita akan demokan bagaimana cara untuk menyeting dan mengatur bagian form data khusus untuk undangan pernikahan digital. Nah, seperti yang Anda lihat, pada bagian sini kita akan mengumpulkan data khusus untuk form data pernikahan, di mana ketika orang melakukan pemesanan ya pada undangan pernikahan digital, maka biasanya kita membutuhkan beberapa data penunjang. Sebagai contoh, untuk data pemesan undangan di bagian atas ini ya, kita misalnya nama pemesannya, email, dan juga WhatsApp-nya, supaya nanti kita bisa dengan mudah memfollow up si pemesan. Lalu data seperti data mempelai ataupun data mempelai pria dan wanitanya, maksudnya ya, ada nama lengkap dan seterusnya juga sama, terus tanggalnya, misalnya akad pernikahan kah atau resepsi kah, dan data pelengkap lainnya. Dimana pada bagian data form ini kita membutuhkan widget form dari Elementor Pro. Nah, di Wedding Press sendiri belum menyediakan fitur form-nya, maka ketika Anda mengimport template ini ya, ketika Anda tidak memiliki atau belum melakukan instalasi dari Elementor Pro, maka bagian widget form ini tidak akan muncul. Jadi pastikan Anda memiliki ya Elementor Pro terinstall di website Anda, supaya nanti form data ini bisa ditampilkan. Nah, selanjutnya untuk mengelola bagian data ini, yang perlu Anda miliki juga adalah web khusus untuk emailnya. Jadi webmailnya seperti itu. Dan webmail ini ya terhubung dengan email account pada bagian web yang kita miliki. Sebagai contoh, misalnya saya mau menggunakan domain di website undangan.web.id ya. Biasanya pada bagian layanan hosting kita bikin email bisnis dengan nama domain kita. Caranya sudah pernah kita bahas di bagian video sebelumnya. Silahkan Anda cek di channelnya Wedding Press, dan juga pastikan Anda sudah berlangganan supaya tidak ketinggalan video yang lain. Oke? Nah, ketika Anda sudah membuat emailnya, Anda tinggal login ke bagian webmailnya saja. Ya, nah jadi silahkan Anda cek di bagian layanan hosting Anda webmailnya seperti apa linknya. Nah, sebagai contoh di bagian sini saya menggunakan layanan dari PastesHost, maka username ini saya isikan dengan email bisnis saya yang saya buat. Lalu pada bagian passwordnya juga saya sediakan, ya saya isikan dengan password yang saya miliki. Nah, kalau Anda tinggal Anda sesuaikan dengan layanan yang Anda miliki juga. Selanjutnya kita klik di bagian login. Maka di bagian sini kita akan mendapati bagian tampilan untuk inbox email kita. Sama halnya dengan layanan di Google ya, kita juga bisa memiliki layanan inbox email kita dengan nama domain website kita sendiri. Oke? Nah, kalau sudah kita login di bagian email ya, yang perlu kita perhatikan lagi nanti di bagian khusus untuk website kita, pastikan SMTP servernya itu lancar, karena kalau tidak lancar biasanya akan gagal dalam pengiriman. Proses setting SMTP sudah kita bahas juga di channelnya Wedding Press, silahkan Anda tonton kembali bagaimana cara menyeting SMTP mail servernya. Oke? Nah, selanjutnya yang perlu kita bikin lagi adalah import template khusus untuk form datanya. Biasanya kita bikin di bagian pages, pilih add new, lalu pada bagian title-nya kita isikan dengan form data. Lalu di bagian templatenya kita pilih Elementor Canvas, klik Publish, dan selanjutnya kita klik Edit with Elementor. Setelah Elementor terbuka seperti ini, kita tinggal mengimport bagian template khusus untuk form datanya. Itu ada di bagian Wedding Press Library. Silahkan Anda klik di bagian icon WDV-nya. Lalu kita ke bagian tab Others, pilih di bagian fitur, scroll ke bagian bawah. Di bagian sini ada form khusus untuk data pernikahan. Kita klik saja di bagian sini, Insert. Maka bagian formnya sudah terimport. Nah, jadi kita bisa lihat di bagian sini. Oke. Nah, khusus untuk setting yang harus kita lakukan, pertama kali kita klik saja di bagian sini. Maka akan muncul nanti di bagian khusus untuk edit formnya. Ya, ini form data, benar. Lalu di bagian akhir nanti di bagian opsionalnya ini tinggal kita klik di bagian sini. Nah, ini kita kasih nama misalnya form data. Nama webnya biar lebih enak ya, nanti web undangan dah, web ide, udah nggak apa-apa, biar enak nanti kita cari datanya dari mana. Ini diingat aja namanya. Kalau sudah ya, tadi form datanya sudah. Nah, yang perlu kita perhatikan yaitu ada di bagian action after submit
ya. Jadi kita klik di bagian action after submit, lalu kita klik di bagian add action, pilih collect submission. Yang pertama, yang kedua kita klik di bagian email, dan yang selanjutnya lagi itu klik email 2. Jadi ada dua pilihan. Collect submission itu bisa dengan mudah nanti kita bisa mengumpulkan data yang masuk di bagian form datanya Elementor. Sedangkan di bagian email yang pertama ini akan dikirimkan ke email kita sendiri supaya kita nanti menerima data yang masuk, ya. Jadi ada pemberitahuan data yang masuk ke email kita. Yang email 2 ini akan kita arahkan ke emailnya si klien. Jadi klien nulis email apa, dia akan diarahkan ke bagian situ. Nah, selanjutnya yang perlu kita setting tadi di bagian email 1, kita klik di bagian sini. Collect submission ini kita abaikan saja, nanti akan ada datanya di bagian Elementor, terus di bagian submission. Nah, selanjutnya di bagian email pertama ini kita ganti. To-nya ini ganti dengan email dari website Anda, ya, bukan yang Wedding Press, ya. Jadi karena kalau memang di masih Wedding Press, datanya akan masuk di bagian Wedding Press. Oke. Nah, pada bagian sini kita ambil yang info website undangan, ya, di bagian sini, dan nanti Anda pastikan menyesuaikan dengan email yang Anda miliki, bukan email yang contohnya yang ini, ya. Nah, selanjutnya di bagian sini subjek kita pilih data oke. Nah, jadi misalnya pada bagian sini kita kopikan aja deh. Oke, kalimat pesannya karena ini masuknya ke kita aja, ya. Nah, jadi ada data pernikahan yang masuk. Pastikan dari formnya tadi kembali kita masukkan dari email kita di bagian sini. Terus reply-nya arahkan ke email pemesan. Nah, jadi reply itunya kita ganti ke email pemesan, ya. Ini kita ganti form name-nya bukan dari Wedding Press tapi website undangan, dari nama websitenya, ya. Jadi kalau nama website Anda apa, tinggal ganti aja di bagian sini supaya nanti mempermudah. Kalau sudah, kita setting ke email yang 2. Nah, email yang kedua ini kita ganti to-nya siapa. Nah, to-nya ini ada di bagian form file. Kita klik di bagian sini, lalu pilih email pemesan, dan di bagian advance ini kita copy shortcut-nya. Ini kita copy, ya, lalu kita kembali ke bagian email 2 tadi. Nah, di bagian to-nya ini kita ganti dengan file ID email pemesan. Ini sesuaikan dengan advance khusus untuk shortcut-nya. Nah, selanjutnya di bagian reply form emailnya ini kita isi dengan email kita, ya. Ini juga reply itunya ke email kita. Nah, ini kita kasih namanya, form name-nya dari website undangan, dari nama website kita. Selanjutnya subjeknya ini kita ganti, misalnya terima kasih telah si data di oke. Nah, jadi all files ini biarkan saja, dia akan munculkan seluruh datanya yang ada di bagian sini, dan di bagian sini ini kita kasih oke, sampai situ aja dulu contohnya. Anda bisa isi aja data dengan sesuai kebutuhan. Kalau sudah, ini kita tekan update. Oke, kita klik preview. Nah, ini kita coba close dulu, klik di bagian exit to dashboard. Nah, nanti ada di bagian Elementor, khusus di bagian submission, khusus untuk data yang masuk di bagian submissionnya. Nah, ini form datanya ini kita kasih aja, misalnya Hermawan, kita kasih email saya di bagian sini, copy, kasih ininya, nomor WhatsApp-nya misalnya, terus nama mempelai pria dan lain sebagainya, silakan Anda isi, ya. Kalau sudah, tinggal kita ke bagian kirimkan data. Nah, form was sent success, berarti settingan di bagian SMTP mailnya ini sudah berhasil dan form ini sudah terkirim dengan sukses, ya. Jadi kalau memang ada masalah, silakan Anda nanti cek lagi tutorial bagaimana cara setting SMTP server di bagian web hosting yang ada sudah kita publish di channel YouTube-nya Wedding Press. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian submission. Ini masih kosong, kita refresh. Oke. Nah, berarti ada data masuk satu yang pertama, ya. Jadi kita klik bagian view. Nah, di bagian sini nih ada data pemesan undangan. Jadi kita tahu nih submission orderan siapa, ya. Yang pertama di nama pemesan dan lain sebagainya, nanti datanya akan masuk di bagian sini. Kita akan dengan mudah memindahkan datanya khusus ke orderan kita. Nah, atau kita juga bisa sebagai si yang memesan undangan, ya. Jadi kalau kliennya tadi dia ngisi undangan, dia akan menerima email seperti ini.
Ya, jadi dari website undangan terus dia akan mendapatkan notifikasi terima kasih telah mengisi data sesuai yang kita setting tadi. Jadi pada bagian sini nih datanya sesuaikah dengan yang dia isikan. Oke? Nah, jadi ya untuk pengiriman data ini tadi pastikan yang pertama adalah webmail yang sudah Anda setting di bagian layanan hosting itu terkoneksi dengan sempurna. Kedua, bagian pengiriman data ini harus benar-benar ibaratnya kita cek lagi selain di bagian submission ataukah nanti di bagian email account yang sudah kita buat. Nah, jadi koneksinya di bagian situ. Bahkan untuk mempermudah Anda juga bisa nanti install aja di bagian plugin MailLog supaya nanti tahu ada pengiriman email yang masuk dan email yang keluar dari layanan website kita. Oke? Silahkan dicoba. Semoga videonya bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.